adaptasi sendiri itu juga masih banyak para aparatur belum terbiasa dalam memahami desain CPD itu sendiri. Dan itu sendiri dalam CPD sendiri yang bagian dari inovasi manajemen accounting system itu terletak pada permasalahan rancangan dan implementasi CCPD-nya sendiri. Dan e-government dalam permasalahan ini adalah kebijakan yang ada dalam e-government ini tentunya akan sangat mendukung kinerja si pemerintah daerah itu sendiri. Selanjutnya dalam pertanyaan penelitian saya ada 14 pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah desain CPD dan desentralisasi keputusan dan sistem manajemen terdesentralisasi dan adaptasi pegawai itu berpengaruh terhadap inovasi manajemen accounting system. Dan selanjutnya dari nomor 5 sampai nomor ke-8, apakah si desain CPD sendiri, desentralisasi pengambilan keputusan, sistem manajemen terdesentralisasi dan adaptasi pegawai itu berpengaruh terhadap kinerja si pemerintahnya. Dan dari nomor 9 sampai nomor ke-13 itu apakah desain CPD berpengaruh terhadap kinerja melalui inovasi manajemen accounting system, apakah desentralisasi pengambilan keputusan berpengaruh terhadap kinerja melalui inovasi manajemen accounting system, apakah sistem yang ke-12 apakah sistem manajemen terdesentralisasi berpengaruh terhadap kinerja melalui inovasi manajemen accounting system, apakah adaptasi pegawai berpengaruh terhadap kinerja melalui inovasi manajemen sistem, dan yang terakhir adalah apakah isi e-government sendiri bisa memoderasi hubungan inovasi manajemen accounting system terhadap kinerja pemerintah itu sendiri. Dan dalam novelty penelitian ini tentunya saya mengambil ada 3 poin, di mana dalam konteksnya adalah novelty pertama adalah masih minimnya riset kajian tentang implementasi CPD di seluruh kabupaten kota Indonesia yang dikaji secara empiris sejak lahirnya Permendagri diluncurkan tahun 2019 tentang CPD itu sendiri. Dan berikutnya, novelty yang berikutnya adanya dimensi variabel implementasi inovasi di sektor publik yang dia sangat bisa kita coba terapkan di beberapa sektor publik tentunya. Dan berikutnya terdapat timbulnya hubungan yang baru dari faktor-faktor yang sudah dipelajari terhadap diterimanya CPD sendiri sebagai suatu inovasi dan kinerja di sektor publik. Berikutnya di landasan teori saya pakai 3 teori, baik dari grand teorinya, middle dan applied teorinya. Di grand teori sendiri saya menggunakan agency teori, dan di middle teori saya pakai teori namanya TRA, teori rational action. Berikutnya di apply-nya saya pakai goal setting teori. Dan teori turunannya saya pakai juga teori kinerja, yaitu mengacu kepada Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang penganggaran dan CPD itu sendiri 70 tahun 2019. Di kerangka penelitiannya dapat dilihat bahwa di sini dari desain CPD selaku variabel X1 dan desentralisasi pengurusan X2 dan sistem manajemen terdesentralisasi X3 dan adaptasi pegawai atau X4 itu memiliki hubungan terhadap inovasi manajemen accounting system, di mana juga keempat variabel X variabel bebas tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah, dan bagaimana hubungan empat variabel ini mempengaruhi kinerja pemerintah melalui inovasi manajemen sistem, dan bagaimana hubungan inovasi manajemen sistem ke kinerja pemerintah itu sendiri, dan bagaimana juga hubungan si e-government bisa memoderasi hubungan variabel ini terhadap kinerja pemerintah. Berikutnya di metodologi penelitian saya menggunakan penelitian yang sifatnya exploratory research, di mana saya menggunakan kuesioner yang saya sebar dengan menggunakan 5 kuesioner skala pertanyaan, dan seluruh populasi saya adalah seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera terdapat sebanyak 34 kabupaten. Dengan metode sampling saya pakai coefficient sampling, di mana di dalam satu kabupaten kota menggunakan 6 orang, yaitu dari kepala Bapeda, kepala sekretariat daerah, kepala BPKAD atau BKD sendiri, kabit akuntansi, kabit pendarahan, dan kabit pengelolaan kualitas, sehingga total responden saya berjumlah 204 orang responden. Dengan teknik analisis data saja saya pakai uji instrumen, yaitu uji verifikasi integritas dan analisis strip dan analisis data SEM menggunakan metode PLS. Oke, secara hasil penelitian dapat dilihat bahwa secara hubungan dalam desentralisasi desain CPD, desentralisasi pengambilan keputusan dan sistem manajemen standarisasi itu mempunyai pengaruh terhadap inovasi manajemen accounting system.
di mana dapat dilihat bahwa desain CPD sendiri mempunyai hubungan yang paling kuat sebesar nilai statistik 4,94, dan adaptasi pegawai sendiri terhadap inovasi manajemen sistem dia tidak mempengaruhi pengaruh dan ditolak karena dia nilai di bawah nilai 0,153. Berikutnya hubungan dari empat variabel terhadap kinerja, desain CPD, desentralisasi pengambilan keputusan, sistem manajemen terdesentralisasi, adaptasi pegawai, dan inovasi manajemen sistem itu mempunyai pengaruh yang paling kuat, mempunyai pengaruh semua terhadap kinerja pemerintah daerah di Sumatera Utara, di mana sendiri adaptasi pegawai mempunyai pengaruh yang paling kuat sebesar 4,044. Berikutnya dari hasil SEM analisis saya sendiri, di mana desain CPD itu mempunyai pengaruh terhadap kinerja pemerintah melalui regulasi manajemen sistem, dan di mana desentralisasi pengambilan keputusan, sistem manajemen terdesentralisasi, dan adaptasi pegawai itu tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja melalui inovasi manajemen sistem. Dan selanjutnya untuk e-government sendiri mampu memoderasi hubungan inovasi manajemen sistem terhadap kinerja pemerintah daerah. Selanjutnya dalam pembahasan saya, desain CPD, desentralisasi pengurusan, sistem manajemen transaksi, itu mempunyai pengaruh terhadap imun sistem. Kenapa? Karena desain CPD sendiri terdapat di pemerintahan ini tentunya selaras dengan pemerintah sendiri, karena telah banyak melakukan berbagai pengembangan terhadap desain sendiri, berupa pengembangan berbasis webnya maupun aplikasinya yang ditujukan untuk mempermudah masyarakat dalam mengelola kinerja pemerintahnya. Dan berikutnya, desentralisasi pengurusan sendiri juga memudahkan daerah dalam mengambil kebijakan dalam mengembangkan layanan webnya dan aplikasinya, dan juga dengan memberi lebih banyak delegasi kepada bawahan sehingga mereka lebih bersemangat karena merasa lebih diberdayakan dalam memberikan informasi dan keputusan itu sendiri. Dan sistem manajemen terdesentralisasi dan inovasi manajemen sistem tentunya akan juga meningkatkan kualitas keputusan dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk menciptakan kinerja pemerintah yang lebih baik. Adaptasi pegawai tidak memiliki pengaruh terhadap inovasi karena mayoritas yang menguruskan sistem ini adalah respondennya berusia di rata-rata usia 40 tahun ke atas, di mana hal ini menjadi kesulitan dalam pemahaman pengoperasian sistem informasi pemerintah daerah itu sendiri. Dan ini membuktikan bahwa kesiapan pegawai di pemerintah daerah dalam mengadopsi inovasi manajemen sistem itu belum tercapai dengan baik atau belum tercapai dengan maksimal. Tentunya pelatihan dan keterampilan yang terbatas, efisiensi terhadap perubahan sumber daya adalah faktor yang akan mempengaruhi kemampuan SIA itu sendiri untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Desain CPD sendiri memiliki pengaruh paling kuat. Kenapa? Karena desain itu menjadi salah satu aspek paling penting dalam membangun informasi berbasis sistem. Melalui desain sistem yang lebih sifatnya itu sejalan dengan penelitiannya dengan penelitian Sun, 2002, Boston, dan Red Hat. Desain itu memang idealnya harus disusun secara efisien dan efektif dalam mendukung pengelolaan transaksi dan pelaporan manajemen dalam mendukung keputusan yang dilakukan oleh setiap pemerintah daerah. Mesin juga harus dapat menciptakan mempersiapkan rancangan terinci setiap komponen dan sistem kesehatan informasi. Nah, berikutnya desain CPD, desentralisasi, pengurusan, sistem manajemen informasi, dan atas pegawai dan inovasi sendiri itu memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah. Desain CPD sendiri memang ditujukan memberikan fasilitas yang mendorong terwujudnya data sistem informasi pembangunan, informasi keuangan, dan informasi pemerintah lainnya bagi pengambil keputusan pada setiap daerah. Dan dalam desain dalam desentralisasi juga merupakan model delegasi wewenang dalam pengambilan keputusan dan kepada individunya pada level di bawahnya, dan tujuan untuk meningkatkan kinerja yang pada partisipasi visi misi di organisasi itu sendiri. Dan sistem manajemen transaksi itu sebagai suatu sistem informasi dan teknologi informasi yang dapat digunakan dalam mendukung operasinya dan mendukung kinerja manajemen keuangan pemerintah daerahnya dalam mencapai target kinerja pemerintahnya. Selanjutnya, secara setuju bahwa desain CPD, desain dan sistematisasi dalam konteks adaptasinya juga pegawai dituntut dalam kompetensi yang lebih tinggi, bahwa pegawai dalam meningkatkan sistem kinerjanya haruslah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku untuk meningkatkan kompetensinya. Dan inovasi sendiri menjadi faktor paling penting suatu organisasi tersebut efektif dapat bersaing di pasar domestik dan pasar global. Selanjutnya, dalam konteks adaptasi yang paling kuat dalam kinerja pemerintah, bahwa hal ini tentunya menjadi utama yang dia harus perhatikan dalam pemerintah dalam mengakses SPD, dalam meningkatkan kinerjanya. Sebab sumber daya manusia merupakan pengendali atas segala komponen yang mendukung
berjalan implementasi tersebut. Tentu juga peran adaptasi diartikan sebagai adaptasi bagaimana kompetensi yang lebih tinggi pegawai dalam menerapkan sistem kinerjanya. Kompetensi ini menjadi karakteristik pengetahuan, keterampilan perilaku, dan pengalaman untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang dilakukan secara lebih efektif. Dan kenapa di sini juga desain CPD satu-satunya menjadi variabel yang mempunyai pengaruh terhadap kinerja menginovasi, karena di sini dijelaskan organisasi yang inovatif harus terus-menerus mengembangkan desain baru dan tentunya memerlukan struktur yang lebih fleksibel dan inovasi di setiap pemerintah daerahnya sehingga dalam pengambilan keputusan dapat lebih baik. Desain CPD juga sangat berguna dalam pengambilan keputusan. Itu sedang dilakukan dari Albert dan Guru tahun 1994. Oleh karena itu, desain CPD merupakan strategi dasar dalam inovasi manajemen informasi sistem, di mana memudahkan desain sistem informasi yang dapat memberikan jenis informasi yang dibutuhkan pada setiap manajemen dalam pengambilan keputusannya. Manfaat utama dari desain informasi ini diantaranya akan juga mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi, mendukung keputusan pihak manajer, dan mendorong perencanaan pencapaian kerja yang akan lebih baik. Dan di sini dijelaskan kenapa desentralisasi pengurusan sistem manajemen terdesentralisasi dan adaptasi kalau tidak berpengaruh terhadap inovasi, terhadap kinerja melalui inovasi. Untuk desentralisasi memang di sini dijelaskan bahwa inovasi tidak berfungsi sebagai mediator yang kuat. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada hubungan antara desentralisasi dan kinerja, ternyata peran sistem informasi dan ternyata dapat diandalkan dalam semua konteks. Berdasarkan penelitian juga dari Arianto dan Susento, bukti bahwa desentralisasi dapat menyebabkan sistem informasi beroperasi secara terpisah, yang juga bisa berpotensi mengurangi efisiensi dan efektivitas dalam pengolahan data. Dalam konteks sistem manajemen investasi, kenapa tidak berpengaruh terhadap kinerja inovasi? Hal tersebut terjadi karena ada penegasan wewenang yang diberikan pada manajer secara berjenjang kepada tingkat yang lebih bawah, sehingga tersebut menjadikan penyebab ada gangguan dalam sistem manajemen akuntansinya, sehingga tidak mempengaruhi terhadap kinerja itu sendiri. Sejalan dengan penelitian Jepsen dan Okunsi. Sistem manajemen terorganisasi dan pemanfaatan informasi sistem berorientasi pada suatu informasi finansial internal organisasi yang berbasis pada data historis yang dapat direkam. Selanjutnya, untuk e-government sendiri bisa memoderasi inovasi manajemen sistem terhadap kinerja. Kenapa? Karena tidak hanya faktor struktural yang mempengaruhi e-government dalam interaksi sistem, tetapi juga terdapat fokus lainnya yaitu e-government sebagai mediator yang berdampak seperti teknologi informasi dan berbagai faktor lingkungan. E-government dapat mendukung kemampuan informasi akuntansi manajemen dianggap sebagai kumpulan informasi akuntansi manajemen dan manajemen informasi. Selanjutnya, dalam konteks saran, diharapkan desain CPD sendiri dapat lebih mengembangkan tampilannya agar lebih baik dan lebih bersifat user friendly. Dalam implementasi desain keputusan diperlukan strukturisasi yang memadai sehingga pengawasan dapat dilakukan secara berjenjang lebih maksimal. Dalam konteks sistem manajemen transaksi diharapkan terus tetap dapat mempertahankan protokol manajemen dan membatasi komunikasi yang jelas sebagai untuk pengendalian dari penerapan sistem manajemen transaksi tersebut, dan adaptasi pegawai ini difokuskan pada kualitas sumber daya manusia yang belum mulai dan memenuhi target kualitas untuk fungsinya dalam mengelola CPD. Oke, sekian dan terima kasih presentasi saya kembalikan kepada Bapak promotor, yaitu kepada Bapak Profesor Dr. Siro Zilap. Bapak, saya. Baik, sudah 15 menit berlalu untuk memaparkan hasil dari riset disertasi ini. Di bagian yang kedua, kita ada waktu sekitar 30 menit untuk penguji memberikan sanggahan, pertanyaan atau diskusi. Dan untuk mengawali pertanyaan ini, saya berikan kepada Ibu Dr. Darwanis SE MSI AK. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ketua Penguji yang mewakili Prof. Erlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Rektor 3, Ibu Profesor Dr. Poppy Angelisa, Dekan Fakultas Ekonomi, Bapak Dr. Fadli, promotor Promovendus pada hari ini adalah yang pertama sebagai Ketua Penguji juga Profesor Erlina SMSI, dan anggota penguji pertama Profesor Dr. Siro Zilam SE, anggota penguji kedua sebagai kopromotor juga Profesor Dr. Iskandar Muda Damanik, dan penguji luar komisi ada
Dr. Abdillah dan juga Dr. Narumondang. Terima kasih. Selamat Promovendus ya. Pada hari ini ujian terbuka untuk Promovendus yang kita bisa lihat tadi sudah dipresentasikan oleh Promovendus. Nah, kalau kita lihat dari variabel yang Promovendus teliti, ini ada 4 variabel dari variabel independen, yaitu desain SIPD, desentralisasi pengambilan keputusan, sistem manajemen terdesentralisasi, dan adaptasi pegawai. Serta ada juga variabel moderating, inovasi manajemen accounting system, dan moderasi e-government. Serta permasalahan yang dikaji adalah kinerja pemerintah. Pada ujian terbuka ini mungkin saya tidak banyak bertanya tentang hasil-hasilnya, tapi lebih kepada bagaimana Promovendus mengimplementasikan hasil penelitian Promovendus di masyarakat maupun di Pemda. Yang pertama pertanyaan saya adalah dari kerangka konseptual yang Promovendus teliti, bagaimana Promovendus menjelaskan secara sederhana kepada masyarakat bahwa desain SIPD yang baik dapat berujung kepada kinerja pemerintah yang lebih dirasakan dalam pelayanan publik sehari-hari. Baik, terima Mungkin kasih. pertanyaannya langsung dijawab, nanti saya akan melanjutkan untuk pertanyaan kedua. Baik, terima kasih Ibu Darwanis SMSI. Saya akan coba menjawab pertanyaan Ibu tentang bagaimana desain CPD yang dibangun dapat bermanfaat. Tentunya dari hasil penelitian ini disebutkan bahwa desain yang harus dibangun harus bersifat user friendly. Artinya tampilan dari desain tersebut yang dapat bisa diterima dan mudah dipahami. Dan itu juga harus terlebih dahulu dimulai dari pengembangan sistem tersebut karena melibatkan beberapa pihak dalam merespon setiap masukan dan komentar bagaimana meningkatkan kualitas sistem informasi tersebut. Selain desain CPD ini juga harus dibangun adalah sistem manajemen yang terintegrasi antara sistem yang lama yang sebelumnya dengan sistem yang baru, sehingga historis data yang digunakan pada sistem baru juga dapat digunakan tidak mengulangi dari penginputan data yang baru, sehingga bisa digunakan dalam mendukung pengambilan keputusan. Selain itu juga perlu sekali diperhatikan juga dalam desain CPD ini sendiri perlulah ada bimbingan teknis ataupun konteks yang mendorong setiap insan individu dalam pengelolaan ini bisa memahaminya dalam bentuk misalnya pelatihan, bimbingan teknis, bagaimana setiap user pengguna ini bisa memahami. Dalam bentuk-bentuk sosialisasi juga bisa dilakukan, mungkin seperti itu. Baik, apakah menurut Promovendus desentralisasi yang sudah dilaksanakan di tempat penelitian Promovendus itu sudah benar-benar membuat kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat? Ini dari hasil penelitian Promovendus. Baik, Bu, akan saya coba menjawab. Secara desentralisasi pengurusan dari pihak pusat kepada pihak daerah sebenarnya sudah tertuang sangat jelas secara tupoksi maupun tanggung jawab. Namun secara implementasi di lapangan ternyata desentralisasi pengurusan ini juga menjadi penghambat, misalnya ada ketidaksinkronisasi informasi dari level menengah sampai ke level bawah. Hal itu jadi penghambat bahwa jadi ada desentralisasi pengurusan ini menjadi satu hal yang bersifat harus sering diulang-ulang bahwa antara komunikasi dari level menengah ke level bawah itu terus perlu ditingkatkan kualitasnya. Tapi secara regulasi, tupoksi sudah sangat jelas bahwa desentralisasi itu bahwa sudah ada dari pusat ke daerah untuk segera diaplikasikan desain CPD ini, diaplikasikan CPD ini ke setiap daerah. Namun mungkin komunikasi yang menjadi faktor penghambat dari konteks desentralisasi pendidikan itu sendiri. Baik, Promovendus juga membuat penelitian ini dengan adanya variabel moderating ya atau intervening, yaitu inovasi manajemen accounting system. Nah, ini kalau kita lihat inovasi manajemen accounting system ini kan bersifat teknis ya, bersifat teknis. Nah, bagaimana Promovendus bisa menguraikan atau memberikan penjelasan
bahwa teknis ini bisa membuat perubahan yang nyata bagi masyarakat? Uh, Baik Bu, saya akan menjawab. Inovasi manajemen of the system sendiri itu saya mengambil dari adopsi penelitian dari Rogers, di mana ada indikator keuntungan relatif, kesesuaian, kompleksitas, kemampuan untuk dicoba, dan keterlibatan, dan itu saya kaitkan dengan saya proksikan kepada si PD itu sendiri. Dalam konteksnya, tentunya inovasi ini harus terus menerus diadaptasi, terus menerus untuk dikembangkan, karena konteks inovasi sendiri di pemerintah daerah nggak terbatas hanya dari bagaimana si PD yang sudah ada saat itu sendiri juga, karena di setiap pemerintah daerah sendiri juga ada yang beberapa inovasi-inovasi pemerintah daerah seperti misalnya Sinda. Itu juga perlu, atau layanan webnya itu juga merupakan bagian dari inovasi manajemen informasi sistem sendiri. Namun dari konteks IPJ sendiri, dari tiga konteks misalnya untuk pembangunan, untuk aktivitas pengelolaan daerah, itu menjadi hal utama sasaran yang terus bisa kita perhatikan untuk kita tidak lanjuti, untuk terus dikembangkan di pemerintah daerah tersebut. Baik, Anda juga menggunakan variabel moderasi, yaitu e-government. Apa bedanya dengan manajemen accounting system dan e-government? E-government ini dianggap sebagai variabel moderasi, dan bagaimana Anda bisa melihat bahwa seharusnya apa namanya perspektif e-government ini di masyarakat itu seperti apa? Bu, dalam perspektif e-government itu sendiri, saya proksikan lebih ke bagaimana terintegrasinya semua sistem yang ada di pemerintah daerah. Contohnya misalnya ada smart ekonomi, smart edukasi, smart people. Jadi itu hal yang sangat luas, di mana inovasi sendiri merupakan juga bagian dari EGOV itu sendiri. Tapi di sini EGOV ini saya kategorikan lebih luas, yaitu bagaimana suatu pemerintah daerah itu yang lebih besar mendukung pengembangan uh, menuju apa ya Bu, menuju smart city-nya suatu pemerintah daerah tersebut, di mana si PD merupakan bagian terkecil dari si EGOV itu sendiri. Baik, pertanyaan terakhir. Berdasarkan model penelitian Promovendus, kira-kira skenario apa yang ideal 5 sampai 10 tahun ke depan agar pemerintah bisa membangun kinerjanya lebih baik dan berguna ke semua lapisan masyarakat? Baik Bu, terima kasih pertanyaannya. Saya rasa dari penelitian saya ini yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah daerah adalah pertama sekali membuka pengembangan terhadap inovasi manajemen sistem sebagai merupakan strategi utama dalam memajukan daerahnya berbasis kinerja berbasis teknologi. Karena teknologi informasi saat ini di pemerintah daerah menjadi hal yang harus terus didorong di era globalisasi saat ini. Dalam pengembangannya bisa termasuk dalam masalah desainnya, sistem informasinya, bermasuk juga regulasinya harus dibangun secara utuh, tidak memihak suatu beberapa pihak, dan peningkatan kualitas SDM-nya sendiri dalam pengelolaan sistem tersebut. Karena dibangun pun sistem, dibangun pun regulasi, kalau sumber daya manusianya tidak terlatih, tidak memadai, itu akan menjadi suatu penghambat bagaimana mendukung kinerja pemerintah itu sendiri. Jadi tiga hal poin itu adalah di regulasinya, di sistem pengembangan sistem informasi terus menerus, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sangat perlu ditingkatkan di kinerja pemerintah daerah. Baik, terima kasih Bapak Fendris sudah menjawab semua pertanyaan saya. Terima kasih Bapak Ketua, Bapak Profesor Dr. Zilam. Baik, makasih Ibu Dr. Darwanis. Saya lanjutkan ke Ibu Dr. Darumondang Siregar. Silakan Ibu Dr. Darumondang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Dr. Popi, ya, Pak Dekan, Pak Berfadli, Pak Prof. Sirojul Silam, dan Prof. Iskandar Muda, Prof. Erlina, dan Bu Dr. Darwanis, dan Dr. Abdillah Arif. Pertama-tama saya mengucapkan
Selamat ya pada Prof. Endus sudah sampai pada tahap terakhir. Tadi sesuai dengan juga ada suatu hal ya di dalam hasil penelitian saudara itu kontribusinya itu kan memberikan saran untuk suatu kebijakan strategis ya, kebijakan strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Kira-kira bagaimana ya kebijakan strategis yang harus dilakukan? Karena di dalam hasilnya juga itu ada di kesimpulan ya. Di kesimpulan itu kesimpulan itu saudara menyatakan bahwa adaptasi stafnya di dalam itu tidak mendukung ya, tidak mendukung untuk melakukan inovasi manajemen investasi sistem tadi. Nah, jadi menurut Prof. Mendus itu bagaimana? Kira-kira kebijakan strategis yang bagaimana yang bisa saudara ajukan sebagai kontribusi penelitian ini? Silakan. Terima kasih Bu Marmonang atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawabnya. Benar, Mungkin suaranya bisa agak dikuatkan. Ya, oke Bu. oke. Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Benar sekali Bu yang Ibu sampaikan di hasil penelitian saya, memang adaptasi sendiri menjadi faktor penghambat terhadap kinerja melalui inovasi manajemen ekonomi sistem. Kenapa hal itu terjadi? Memang dari hasil penelitian ini disebutkan bahwa memang adaptasi sendiri menjadi faktor penghambat mencapai tujuan kinerja tersebut melalui inovasi, karena menurut penelitian saya dari hasil responden yang saya teliti, memang mayoritas rata-rata responden itu berusia di atas 40 tahun ke atas, yang berjumlah lebih kurang ada sekitar 50%. Jadi itu menjadi suatu faktor yang bisa kita lihat bahwa semakin usia orang semakin meningkat, itu faktor motivasinya dalam mempelajari inovasi itu akan juga semakin berkurang. Faktor motivasi ada, saya kaitkan di hasil penelitian dengan teori motivasi, bahwa menunjukkan bahwa faktor usia juga mempengaruhi motivasi seseorang. Nah, selanjutnya bagaimana strategi yang harus dilakukan dalam meningkatkan itu? Tentunya saya berpendapat bahwa yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah terus-menerus melakukan pelatihan, peningkatan kualitasnya melalui bimbingan teknis, melalui misalnya sosialisasi yang berkelanjutan, berkelanjutan improvement gitu. Tidak hanya sebatas program Skotpokul, dan tentunya itu juga dituangkan ke dalam program rencana kerja strategis mereka di pemerintah daerah, baik renjanya maupun rencana program rutinnya. Sehingga visi misi daerah tersebut menjadi daerah yang maju, ber-e-government dan sebagainya, itu bisa meningkat kualitasnya. Tentunya itu Bu yang bisa saya coba sebutkan. Dan saya bisa jawab. Oke. Tapi apakah memang di dalam pertanyaan atau kuesioner yang sudah lakukan itu ya, itu memang terbukti bahwa yang usia 40 tahun ke atas dan itu seterusnya mengalami kesulitan untuk mengadaptasi inovasi manajemen tadi. Izin Bu, mungkin bukan lebih ke kesulitan, tapi lebih ke motivasi Bu. Apalagi saya kan risetnya di 34 kabupaten kota. Mungkin yang saya alami di berbagai daerah, masalah demografi juga mendukung faktor alam, misalnya gangguan jaringan, kurangnya pemantauan dan pengawasan, itu juga jadi bisa melemahkan si motivasi si SDM-nya, sehingga memang dalam mendukung inovasi dan mengamankan kinerjanya juga dia tidak difaktori faktor usia tadi. Oke, saya rasa cukup dari saya, Pak Profesor Silozuzilan. Baik, terima kasih Bu Dr. Narumondang. Kita beralih ke Bapak Dr. Abdillah Arif Nasution. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Siro. Yang terhormat Ibu Wakil Rektor 3, Profesor Poppy Angelisa Sibuan,
promotor Ibu Profesor Erlina, kopromotor Bapak Profesor Siro Juzilan, kopromotor 2 Bapak Profesor Iskandar Muda Damanik, penguji luar Ibu Dr. Darwanis, penguji Ibu Dr. Narumondang Bulan Siregar, dan Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Bapak Dr. Fadli. Ya, cukup menarik tadi pembahasan yang sudah ditanyakan oleh para penguji. Tadi yang ingin saya tanyakan terhadap Promovendus yang pertama adalah, boleh Promovendus jelaskan keterbatasan di dalam penelitian Promovendus? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Dr. Abdillah. Dalam keterbatasan penelitian saya ini adalah bagaimana pertama minimnya waktu penjawaban si responden dalam memberikan jawaban secara singkat. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah demografi di 34 kabupaten kota. Dalam konteks demografi ini maksud saya adalah di sini waktu saya melakukan survei ke lapangan dan menyebarkan beberapa kuesioner tersebut, faktor sistem informasi ini masih belum banyak ter-apply dengan baik karena masalah kualitas sarana prasarana seperti akses internet, seperti kualitas jaringan, dan lain-lain. Ada beberapa daerah memang masih kesulitan dalam mengakses jaringan tersebut, sehingga itu menjadi kendala dalam memaksimalkan menjawab kualitas kinerja pemerintah melalui inovasi manajemen accounting sistem tersebut. Berikutnya juga masalah faktor-faktor lain seperti masalah variabel-variabel ini, Pak. Pertama, di keputusan penelitian tersebut ada masalah sistem manajemen terdesentralisasi, di mana di variabel tersebut itu adalah tentang kualitas sinkronisasi sistem yang lama ke dalam sistem baru. Ternyata per saat saya waktu meneliti tahun 2023 atau 2024 kemarin, masalah sinkronisasi ini juga masih belum berjalan maksimal, sehingga masalah progresan data dan intrusi data ke sistem dari yang lama ke baru itu menjadi permasalahan yang terus berjalan waktu saya sampai riset di sini. Itu, Pak. Baik, tadi Saudara Promovendus menyatakan bahwa untuk variabel adaptasi terjadi hambatan dikarenakan statistik deskriptif Saudara Promovendus itu mayoritas di angka 50%. Promovendus menyatakan bahwa usianya di atas 40. Apakah ini tidak menjadi keterbatasan di dalam penelitian Promovendus dengan statistik deskriptif yang menyatakan bahwa usia responden itu di atas 40? Itu yang selanjutnya. Nah, yang terakhir yang ingin saya tanyakan, coba berikan satu pernyataan dari hasil penelitian Promovendus yang membuat saya yakin bahwa penelitian ini akan benar-benar bermanfaat dan menarik. Itu saja Promovendus. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdillah pertanyaannya. Dalam konteks di usia tersebut sebenarnya saya tidak menjadikan sebagai faktor hambatan atau keterusan penelitian, tapi saya lebih permasalahkan motivasinya Pak yang lemah. Jadi usia 40 itu maksud saya adalah semakin usia meningkat seseorang. Saya cocokkan dengan teori si Maslow bahwa motivasi orang juga untuk meningkatkan kualitasnya juga cenderung rendah. Jadi berdampak dari usia sehingga motivasinya juga untuk mendorong mempelajari sesuatu yang namanya inovasi tersebut terhadap sistem informasi, jadi dia juga belum bisa dimaksimalkan dalam potensi diri dia, sehingga berdampak kepada kinerja di pemerintah daerah itu sendiri. Dan pertanyaan kedua, bagaimana kontribusinya hasil penelitian saya terhadap pemerintah daerah? Tentunya ini menjadi bahan utama kalau menurut saya, bagaimana si pemerintah daerah itu dapat melihat bagaimana misalnya desain CPD sendiri menjadi hal penting yang terus harus dikembangkan dalam mengerjakan hal tersebut, harus dikembangkan
dalam untuk meningkatkan kinerja pemerintah melalui inovasi sistemnya. Karena desain ini yang kita tahu harus memang lebih terus-menerus dia adaptasi kepada user friendly, tampilan yang bisa dibaca mudah oleh semua aspek. Mau generasi muda, generasi yang udah, generasi yang sedang generasi senior dan lain-lainnya. Dan juga masalah regulasi. Regulasi di mana dalam konteks di sini di variabel berikutnya di desentralisasi pengambilan keputusan bahwa kita tahu regulasi sudah ada dari pusat, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tapi masalah transisi regulasi tersebut itu juga menjadi hambatan di mana ada faktor level manajer menengah ke level yang bawah menjadi kontras, ada pengaruh komunikasi yang terputus di situ. Dan berikutnya masalah tadi SDM, saya setuju di kualitas SDM-nya memang harus menerus kita tingkatkan melalui program-program di pemerintah daerah. Buatlah program yang bermanfaat sebagai BIMTEK, pelatihan, pendidikan, yang terus dia berkelanjutan, dia berkontinuous, tidak program sekali pukul. Yang tentunya itu tidak bisa dituangkan dalam program yang 1 tahun, bisa dalam range-nya di pemerintah, dan itu sinergi dari pemerintah pusat, di pemerintah provinsi ke pemerintah daerah itu. Mungkin itu bisa saya jawab, Pak Dr. Abdillah. Baik, terima kasih Prof. Movendus, terima kasih Prof. Siro, saya kembalikan. Baik, makasih Bapak Dr. Abdillah yang sudah memberikan pertanyaannya, dan pertanyaan-pertanyaan itu sudah selesai dilakukan oleh Komisi Pembimbing dan penguji luar komisi. Dan untuk itu saya kembalikan kepada Saudara Rektor yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Rektor 3. Silakan Ibu, Prof. Popi. Terima kasih pada Prof. Sirojul Silam. Sidang ujian saya tangguhkan selama beberapa menit untuk memberi kesempatan kepada tim penguji menetapkan keputusan ujian. Promovenda diharapkan untuk meninggalkan ruangan dan Bapak Ibu audien sekalian dipersilakan menunggu di dalam video conference ini.